Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa la'iyadu billah. Baik Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita tentang sifat salat Nabi. Namun ini belum sempat bacaan ya. Kita sekarang masih posisi imam dan makmum. Semalam kita terakhir sampai salam kan. Sekarang posisi imam dan makmum. Ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Termasuk nanti posisi anak-anak ini di mana dia. Ya kan? Posisi anak-anak, apakah dia di samping, sebelah orang dewasa, di belakang, kumpulkan. Insya Allah kita bahas nanti. Baik. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu rahimani rahimakumullah bahwa sholat ini sudah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita supaya sholat untuk seperti beliau. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi panduan kita, ya. Karena itu ya ikhwah rahimani rahimakumullah. Ada beberapa posisi, ya. Namun ketika ada beberapa hal, yang pertama, jikalau satu makmum laki-laki dan satu imam. Artinya kalau yang sholat ini cuma dua orang, satu imam, satu makmum. Ada sebagian manusia yang dia sholat, dia satu imam, satu makmum, dia berendek, kemudian dia mundurkan sedikit. Ada yang sejajar. Kita kembali kepada dalil. Kembali kepada apa? Dalil. Perhatikan. Ini terkait dengan dua orang yang sholat, satu imam, satu makmum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, Ibnu Abbas ini berkata, "Nimtu inda Maimunah." Suatu malam aku pernah tidur di sisi Maimunah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di sebelahnya. Tilka laila. Tatkala telah tiba waktu malam, fatawaddah, maka beliau pun berwudu. Siapa yang berwudu? Rasulullah. Summa qama yusalli. Kemudian beliau sholat malam. Ini ciri orang beriman ya. Ciri orang beriman itu malam itu sholat. Makanya minimal 3 rakaat menjadilah. Ya, bangun malam.
Ini ciri-ciri dan sifat orang beriman ini, Pak. Minimal 3 rakaat, 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau berat kali ini, pinomatlah 1 rakaat. Pinomat 1 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Berat kali Ustaz, habis isya nanti antum pulang ini, kajian sebelum tidur sholat witir. Kalau emang berat, ya, itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu dia witirnya sebelum apa? Sebelum tidur. Umar setelah tidur. Intinya ya ikhwah, pinomatlah malam itu ada bangunlah sholat minimal 3 rakaat minimal. Ini sifat dan ciri orang beriman. Jadi jangan katakan kita ini orang beriman semua kuat langsung sholat lewat terus, ya kan? Iya. Maka minimal 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau nggak bisa pinomat 1 rakaat pun jadi sebelum subuh. Ya. Nggak bisa juga berat saat sebelum tidur. Nggak bisa juga saat memang malas berarti. Ya kan? Nggak bisa juga 1 rakaat. Pinomat kul huwallah berapa menit paling? 1 rakaat berapa menit? 2 rakaat aja itu paling 5 menit, ya kan? 1 rakaat paling 2-3 menit. Kul huwallah pun jadi kul huwallah dibaca. Ah itu. Ya. Kalau nggak bisa juga ya udahlah, nggak bisa juga lah. Gimana nih? Yang memang malas berarti itu. Baik. Jadi ini Ibnu Abbas bercerita, suatu ketika saya pernah tidur di rumah Maimunah. Kemudian Rasulullah juga tidur di sebelahnya. Ini Ibnu Abbas masih kecil ya, masih kecil. Kemudian Rasulullah sudah tilka laila, ketika datang waktu malam beliau pun berwudu. Summa qama yusalli. Kemudian beliau bangkit untuk sholat. Faqumtu ala yasarihi. Maka aku datang di sebelah kirinya. Artinya si Ibnu Abbas ini pun ketika Rasulullah dia sholat, Ibnu Abbas pun juga bangun ikut sholat, ya, dia ambil wudu juga. Kemudian Ibnu Abbas dia itu mendatangi Rasulullah ikut sholat, berada di sebelah kiri beliau. Jadi ketika beliau lagi sholat, ini umpamanya, ketika belah sini sholatnya, Ibnu Abbas pun datang sebelah kirinya, Ibnu Abbas. Fa'akhadani, maka Rasulullah pun mengambilku. Faja'alani an yaminihi, kemudian menjadikanku di posisi sebelah kanan, artinya digeser. Jadi tatkala Rasulullah sholat, Ibnu Abbas ikut juga sholat. Ini bayangkan Pak, ini sahabat ini orang beriman, masih anak-anak aja dia, ditengoknya Rasulullah sholat, dia ikut sholat. Kalau kita, ya kan? Nah ini, bapaknya sholat, anaknya nggak sholat. Lebih parah ya, anaknya sholat di masjid, bapaknya tak sholat. Ah ini gawat itu, ya kan? Ah ini, anak kita kalau orang tua sholat, anak itu belum tentu ikut sholat kan? Iya. Lebih parah lagi kalau anak yang sholat, bapaknya, nah ini udah parah ini, parah ya. Baik, jadi ayo kesimpulannya, tatkala Rasulullah sholat, maka Ibnu Abbas pun dia ikut sholat. Ini menunjukkan sholat sunat malam boleh berjamaah. Paham ya? Ini menunjukkan sholat sunnah boleh apa? Berjamaah. Hukum asal sholat itu sendiri-sendiri ya. Hukum asal sholat sunnah ya, sendiri-sendiri. Tapi boleh berjamaah. Ini buktinya. Rasulullah nggak larang, cuma Rasulullah malah cuma geserkan saja. Ini sholat sunnah, ini sholat sunnah. Ini menunjukkan sholat malam, sholat tahajud boleh berjamaah. Antum mau sholat sama istri silakan, mau sholat sama anak silakan, mau sholat sama santri silakan. Hukum asal sholat tahajud sendiri-sendiri, sholat sunnah. Tapi boleh berjamaah. Maka salah satu sholat tarawih berjamaah boleh. Nah, apa ini Pak yang pertama ini? Lihat 2 orang. Maka tatkala Rasulullah sholat, Ibnu Abbas pun datang sebelah kirinya. Begitu Ibnu Abbas berdiri pas di sebelah kiri Rasulullah, fa'akhadani faja'alani an yamini, maka Rasulullah gesernya gini, diposisikan sebelah kanan. Kalimatnya posisi sebelah kanan. Tidak ada di sini kalimatnya mundur sedikit, tidak ada. Dan sejajar. Jadi imam sama makmum itu sejajar. Sama? Sejajar. Jadi imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Tidak ada makmumnya mundur sedikit, tidak ada. Hadis itu jelas ini. Faja'alani an yaminihi, menjadikanku dari sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Selesai.
Sudah. Tidak ada mundur sedikit, tidak ada. Ya. Oh Ustaz, supaya beda Ustaz, kalau imamnya itu lebih maju itu kalau dia lebih dari 2 orang. Ini sekarang posisinya 2 orang, dan 2 orang ini sudah contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Pak? Ya. Jadi kalau 2 orang berapa? Gimana posisinya? Sejajar ya, sejajar. Bukan makmumnya mundur sedikit, bukan, sejajar aja. Ini yang benar. Ini hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Dia kuat hadisnya, ya, tidak bisa disanggah lagi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, 2 makmum laki-laki atau lebih. Nah, ini sudah paham lah kita ya. 2 makmum atau lebih. Jadi kalau makmumnya 2, ya otomatis imamnya di depan kan. Dan kalau saya bacakan hadisnya dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ini semua orang paham. Jadi kalau misalnya salat itu 3 orang atau lebih, ya sudah, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Kalau ini saya rasa paham, dapat menjelaskan. Baik. Kemudian 1 orang makmum wanita dan 1 orang imam laki-laki. Misal antum mau sholat sama istri, ya kan? Atau sama orang tua. Imamnya 1, makmumnya yang perempuan 1. Di mana posisinya? Di mana? Ini hadisnya saya Imam Muslim. Kita baca dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalati qala faqamani an yamini wa qama al-mar'a khalfahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersamanya, bersama Anas dan ibunya atau bibinya. Kata Anas, selanjutnya kemudian beliau menempatkanku di sebelah kanannya dan beliau menempatkan wanita di belakang kami. Jadi kalau ada orang sholat, wanita dan laki-laki tetap ya, wanita itu berada di belakang. Ya, tetap wanita di mana? Di belakang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kalau sholat 1 laki-laki, 1 perempuan, jadi imamnya di mana? Di depan, makmumnya di belakang. Kalau 1 imam laki-laki, 1 imam laki-laki, 1 imam laki-laki dan 1 imam perempuan, 1 imam laki-laki juga, imam di mana? Sejajar, ya. Kalau dia 2 yang sholat, tapi yang 1 perempuan, di mana yang perempuan? Di belakang atau sejajar? Belakang. Paham ini ya? Ini. Karena ada sebagian dia tetap di sebelah kanan, ya. Ini. Jadi begitu. Karena waqam al-mar'a khalfana. Jadi meletakkan wanita itu di belakang. Wanita tetap di belakang posisinya, wanita. Ya, wanita tetap di belakang. Nah, makanya ini yang benar. Ini yang benar ya. Jadi bukan disejarkan atau campur. Karena ada sebagian laki-laki perempuan jamaahnya makmum campur kan? Ada sebagian. Ada enggak? Ada. Nah, ini yang benar begitu. Paham sampai sini, paham ya? Jadi kalau 2 yang sholat atau 2 laki-laki sejajar. Kalau 2 yang sholat atau lebih, tetap yang perempuan posisinya di belakang. Begitu juga dengan kalau yang sholat misalnya, apa? Laki-lakinya 2, perempuannya 1. Gimana posisinya? Nah, laki-laki sejajar, perempuan tetap di belakangnya imam. Ya, tetap di belakangnya imam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan selainnya. Banyak. Kalau yang sholat laki-lakinya 3, perempuannya misalnya sholat 1, yang laki-lakinya 3, berarti ada imam 1 di depan, 2 di belakang imam, perempuannya itu di belakang 2 makmum.
Jadi intinya perempuan itu tetap di belakang dia, tetap di belakang, ya, tetap di belakang. Baik. Berdasarkan Anas dalam hadis yang saya Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Shalat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummi Sulaim, fakuntu wa yatimun khalfahu wa Ummu Sulaim khalfana." Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat di rumah Ummu Sulaim. Berarti salat apa namanya ini? Nabi pernah salat di rumah Ummu Sulaim. Berarti Nabi salat apa? Wajib atau sunnah? Di rumah tak mungkin Nabi wajib, ya. Itu yang salat wajib di rumah itu salat sunnahnya. Maka aku dan anak yatim ikut di belakang beliau. Aku dan anak yatim. Ini laki-laki, ya, Anas bin Malik. Berarti dua orang kan? Dua orang, anak yatim. Berarti anak yatim tahu tuh, usia anak yatim. Iya, sebelum balik. Bukan menurut pandangan masyarakat sebagian, ya. Jadi dikatakan anak yatim itu kalau dia belum balik. Kalau dia laki-laki, dia belum mimpi basah. Kalau perempuan, dia belum dapat haid atau datang haid. Ini dikatakan anak yatim. Kalau perempuan sudah haid, bukan dikatakan anak yatim lagi, bukan anak yatim. Laki-laki sudah mimpi basah, bukan anak yatim lagi, bukan, hati-hati. Jadi kalau ada misalnya undangan, misalnya, tolonglah carikan saya anak yatim, antum cari yang sudah besar, itu berdosa. Ya kan? Disuruh nyari anak yatim, yang dicari bukan anak yatim, berarti kan lokal namanya. Iya. Makanya ini hati-hati. Ya. Ini terkait anak yatim, ini sekilas saja. Kemudian wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim itu ditempatkan di belakang kami. Jadi begitu yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi Rasulullah di depan, dua laki-laki di belakang, wanita di belakang lagi. Ya. Jadi intinya wanita tetap di belakang. Baik, ini terkait tentang shaf. Kalau shafnya perempuan gimana? Kalau misalnya yang sholat itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau yang sholat dua perempuan gimana posisinya? Dua perempuan. Sejajar. Iya, sahih. Imamnya sebelah mana? Kiri atau kanan? Tetap sebelah kiri. Makmumnya sebelah. Kalau yang sholat di perempuan tiga orang. Jadi misalnya orang tua kita, mama kita sholat sama istri kita, sama anak kita yang perempuan, misalnya. Kalau yang sholat tiga perempuan, maka posisi imam di mana? Di depan. Sejajar. Di mana? Sebelah kiri, tengah, kanan? Imam. Siap. Kalau dia perempuan yang sholat berapa orang? Tiga. Ini perempuan semua yang sholat ini. Posisi imam di mana? Tengah. Oke, baik. Tengah, kiri, kanan. Oke, ada yang atau di depan? Baik. Saya bacakan hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Razak dalam musannafnya, Ibnu Munzir dalam Al-Awsat dan selainnya, hadisnya dinilai sahih oleh Al-Imam An-Nawawi. An Ritata Al-Hanafiyah anna Aisyata ummathunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubah. Dari Ritah Al-Hanafiyah bahwasanya Aisyah pernah mengimami. Siapa yang mengimami? Aisyah istri Nabi. Para wanita, mengimami para wanita. Berarti Aisyah jadi imamnya. Dalam sholat wajib, beliau berdiri sejajar dengan para makmum, berada di tengah-tengah mereka. Imam di mana? Tengah. Nah, jadi umpama begini. Umpama tiga orang ini. Imamnya di tengah sini. Ini si makmum, ini si makmum. Itu dia. Kalau dua orang tetap begini. Ini imamnya, ini makmumnya. Begitu. Ya.
Kalau 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan, tetap begini. Ini imamnya, ini makmumnya. Nah, begini. Paham ya? Kalau 3 orang tetap. Jadi imam kalau perempuan tidak maju, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki 3 orang, maka 1 orang imamnya kan maju kan? Yang 2 di belakang kan? Kalau wanita tidak, wanita sejajar, sejajar gitu. Walaupun safnya ini penuh nih, belakang, khusus untuk perempuan misalnya, maka tetap aja yang imam yang perempuan di tengah dia, bukan maju sendiri, bukan, tetap sejajar. Berdasarkan hadis ini, ya. Berdasarkan hadis ini dia sejajar. Kami ibu ya, misalnya ibu ini kalau misalnya alam mau tahajud, misalnya anak perempuannya ada 2, ya kan? Maka dia banguni anaknya sholat 3 orang, maka ibunya jadi imam. Maka yang 2 anaknya sebelah kanan dan sebelah kiri jadi makmum. Ini teh. Kemudian ayat ikhwah rahimani rahimakumullah. Sekarang sab anak-anak atau anak kecil. Ya, sab anak kecil. Tadi sab laki-laki sudah paham ya? Sudah paham ya? Jadi kesimpulannya sab laki-laki itu Pak, yang sering agak yang perlu diperhatikan adalah 2 orang aja, 2 orang laki-laki. Kayak ini dia. 2 orang laki-laki sejajar. Perempuan yang perlu diperhatikan, kalau 2 orang, 1 laki-laki itu perempuan tetap di belakang. Kalau yang sholatnya perempuan semua, imamnya tetap di tengah. Itu dia, itu kesimpulannya. Kemudian saf anak-anak atau anak kecil. Ini sebagian ada saf yang dikumpulkan di tengah, ada di belakang, ada di pinggir, gimana nih? Perhatikan. Tadi sebelum kita masuk ke sana, anak-anak ini ada 2 ya, ada berapa penjelasan ya. Ada dia dikatakan anak kecil tapi sudah tamyiz, ya. Tamyiz itu artinya usia di mana anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, tamyiz. Jadi ayo ikhwah, saya bacakan hadisnya. Anak-anak itu dia kalau dia sudah berusia 7 tahun, maka dia tidak apa-apa diletakkan di saf pertama. Sejajar dengan orang dewasa, tidak apa-apa. Ya, kalau sudah 7 tahun sudah bisa. Kenapa? Karena perintah sholat anak-anak itu sudah 7 tahun. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'ina sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia sab'ina. Berapa itu? 7 tahun. Dari 7 tahun Pak suruh perintahkan anak kita sholat. Perintahkan. Sudah? Watribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Boleh dipukul kalau dia diperintah sholat tidak mau sholat kalau sudah usia 10. Sebelum kita sampai ke sana, kalau ada anak yang dia usianya belum 10 tahun, kita suruh sholat nggak mau dia, kita pukul, benar atau salah? Salah, nggak boleh. Antum bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi menyuruh muru aladakum bis shalah wa hum abna sab'ina sinin. Perintahkan anakmu suruh sholat ketika usia 7 tahun. 7 tahun sampai 10 tahun perintahkan anaknya suruh sholat. Mau dia alhamdulillah, enggak mau jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Cuma kasih aja motivasi. Enggak boleh, maksud saya enggak dipaksa, enggak boleh dipukul. Enggak boleh apa? Dipukul. Dipukul nanti ketika usia berapa? 10 kata Nabi. Watribuhum, pukul mereka. Ya alaiha wa hum abna'a ashrin. Kalau sudah usia 10 tahun. Jadi kalau ada 10 tahun enggak mau sholat boleh dipukul. Cuman pukulnya jangan sampai pingsan ya. Jangan sampai pingsan. Pukul supaya bahan pelajaran, karena anak-anak ini perlu syariat yang membolehkan memukul anak. Ya. Kalau ada yang dipukul itu mereka akan akan nurut ya, nurut. Tapi pukul dengan pukul kasih sayang ya. Nah, pukul pelan. Jadi ini anak-anak itu perintahkan 7 tahun berhenti sholat dan jangan dipukul. Kalau dia masih di bawah 10 tahun ya, umur 8 tahun nggak mau sholat jadi dipukul. Umur 9 tahun belum sholat jadi dipukul. Umur 9 tahun setengah nggak mau sholat nggak boleh dipukul, nggak boleh. Perintahkan aja.
diajak, nasihatin. Nah itu, ya ini. Baik. Nah kalimat di sini ini hadisnya sahih, hadisnya hasan sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah Nabi menyuruh kita untuk memerintahkan sholat usia 7 tahun. Berarti kata para ulama, anak yang usianya sudah 7 tahun, maka dia boleh disejajarkan dengan saf dewasa. Boleh. Karena ada kalimat perintah. Nabi menyuruh anak 7 tahun suruh sholat kan? Lah kalau kita misalnya punya anak 7 tahun, nak sholat nak, Nabi yang menyuruh. Sudah dia ikut sholat, berarti sudah bisa ditempatkan di saf dewasa 7 tahun. Apalagi 10 tahun sudah bisa. Kenapa? Biasanya kalau sudah 7 tahun, 10 tahun itu sudah bisa dibilangin. Sudah bisa dibilangin. Nah, karena itu ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di mana ditempatkan? Ditempatkan kalau anak-anak sudah 7 tahun, 10 tahun atau di bawah 15 tahun, maka sejajar dengan jamaah yang lainnya saja. Sebagaimana hadis tadi disebutkan tadi, ya, wa kuntu wa yatimun khalfahu. Tatkala Rasulullah sholat, kemudian Anas bin Malik dan ada anak yatim yang ikut sholat sejajar. Anak yatim berarti usianya berapa? Anak yatim kan di bawah 15 tahun lebih kurang ya. Kalau laki-laki itu mimpi basah paling sekitar SMP kelas 1, kelas 2 sudah, ya kan? Berarti kan ini bisa aja dia masih SD dia. Kalau usia kita, ya kan? Bisa aja masih kecil kan? Tapi itu tetap bisa orang dewasa. Boleh, ya. 7 tahun ke atas atau di bawah 15 tahun. Karena dia masih yatim. Ya posisinya masih yatim itu di bawah 15 tahun. Rata-rata kalau yang sudah balik itu ya 15 tahun atau lebih kurang. Ya 15 tahun lebih kurang. Maka ini boleh diposisikan di depan atau di sejajar dengan makmum dewasa. Ini dia. Oleh karena itu ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, boleh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Jadi yang lebih afdal itu anak-anak Pak, jangan dia di sub sama anak-anak, jangan. Akibatnya kayak tadi, ribut. Betul. Anak-anak kumpul sama anak-anak, memang ya cerita ribut, ya memang begitu namanya anak-anak. Loh kita aja kadang bawa bapak aja kumpul, kalau udah kumpul bawa bapak, kalau sudah kumpul sama bapak pasti cerita, ya kan? Iya. Loh bapak-bapak aja cerita, kalau udah kumpul apa lagi anak sama kayak ibu, kalau bapak ibu cerita, aku sama anak-anak itu emang dunianya main-main dia, ya dunia main-main. Jadi kadang-kadang jangan disalahkan 100% anak-anak itu terkala ribut, jangan. Tapi apa? Orang tuanya juga yang perlu diperhatikan. Jadi anak-anak itu memang begitulah dia. Namanya anak-anak. Antum dulu mungkin lebih parah dari itu, ya kan? Iya, ya kan? Iya anak-anak gitu. Nanti anak-anak ini begitu dia mau salam, udah alhamdulillah, udah mau tahiyat diam mereka. Itulah salutnya anak-anak itu. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah mereka lebih kusut daripada orang dewasa. Kita pun lihat siapa tadi yang ribut. Gimana kita tahu? Gak ada yang ngaku itu. Kita pun bingung siapa tadi yang ribut ini. Tahu mereka. Kalau kita takbir Allahu Akbar dan takbir semua baru duduk gitu. Sampai salam baru diam. Begitu. Itulah anak-anak kalau dia diposisikan anak-anak sama anak-anak. Makanya yang sudah 7 tahun mestinya gimana? Sebelah antum. Ini kalau orang tua bisa ingatkan. Kalau orang tua misalnya dia ke masjid sholat bawa anaknya, maka yang bawa anak ini sholatnya di paling ujung aja di sana, paling ujung di sana, sebelah kanan atau sebelah kiri paling ujung. Anaknya itu di sebelah kita. Anaknya di sebelah kita. Boleh kita sholat. Ketika anaknya itu ribut namanya kita gerak begini, boleh. Ini namanya gerak yang dibutuhkan, boleh, tidak apa-apa. Paham ya? Rasulullah pun sholat ketika jadi imam pernah naik ke mimbar sholatnya, habis itu turun lagi. Ada gerakan, boleh. Gerakan yang dibutuhkan boleh. Paham? Contoh misalnya imam di sini imam. Di sini tiba-tiba misalnya ada suara mic-nya dengung. Jangan ditahankan aja enggak. Karena apa maju sebentar sedikit, dimatikan supaya enggak mengganggu konsentrasi yang lainnya. Kan ada kadang-kadang begitu soal Allah Akbar, kan bunyi itu kan. Gitu kan. Takbir pertama pula itu. Sempat sholat takbir pertama sholat Isya 4 rakaat. Jangan dibiarkan aja, enggak konsentrasi jadinya. Matikan aja. Begitu. Jadi
Ayo ikhwah, berdasarkan hadis tadi ini, anak yatim itu boleh disejajarkan dia, boleh. Jadi anak-anak yang sudah usia 7 tahun boleh disejajarkan. Boleh disejajarkan karena 7 tahun sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Inilah kata para ulama. Makanya anak kecil yang sudah tamyiz, ya sudah 7 tahun ke atas itu boleh digabung dengan seorang dewasa, boleh. Tidak apa-apa, karena ada perintah sholat. Apalagi sudah 10 tahun, boleh. Jadi disejajarkan. Kalau antum bawa anak-anak, maka jangan gabungkan anak-anak sama anak-anak. Akhirnya yang ribut cerita. Gara-gara anak-anak yang dewasa nggak konsentrasi, nggak khusyuk. Sementara sholat dalam surah Al-Mu'minun, boleh dicek surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, yang beriman. Apa sambungan itu? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang mukmin yang beruntung itu, selain dia mukmin, kata Allah adalah orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi, tumanina. Itu dia. Lah kalau kita ada seorang anak yang ribut segala macam, pasti terganggu itu, pasti terganggu. Imamnya pun bisa lupa nanti jadinya, ya kan? Apalagi kalau kamu sudah terganggu. Jadi jangan gara-gara anak kita orang lain terganggu. Maka gimana caranya? Yang bawa anak itu silakan di ujung. Anak itu letakkan di ujung, kemudian dia kalau dia ribut kan bisa kita pegang tangannya, kita kasih budi, nggak apa-apa. Itu gerakan yang dibolehkan namanya, nggak masalah. Ya, ya nggak boleh itu. Sebagaimana misalnya kita dicokok nyamuk, kalau ada nyamuk di sini misalnya, nyamuknya kalau nyokok kan gatel kan, jadi ditahankan aja. Akhirnya nggak konsentrasi kita. Ya diusir. Supaya apa? Nyamuknya pergi, hilang, sudah. Kita lebih konsentrasi lagi. Berarti kan bergerak namanya kan? Iya. Kalau lagi gatel, ya nggak apa-apa gatel kan. Kalau kita tahankan aja malah nggak konsentrasi jadinya. Malah nggak konsentrasi. Tahankan aja gini-gini, makin gatel dia. Ada yang gatel, darah kita habis, nyamuknya kenyang. Ya kan? Iya. Nah, jadi sholat itu khusyuknya. Ya, jadi sekali lagi yang bawa anak silakan anaknya itu di sebelahnya supaya bisa diamankan. Boleh Ustaz? Boleh. Apa dalilnya? Nanti kalau ditanya, dalilnya apa? Dalilnya Nabi merintahkan 7 tahun suruh sholat. Ya kan? Kalau kita perintahkan anak, sholat ada 7 tahun. Dia ikut sholat? Ya kan berarti boleh di situ. Ini penjelasan para ulama. Boleh berarti. Karena 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Bagaimana hadis tadi juga anak yatim juga sholat bersama Anas bin Malik sejajar. Baik. Ini terkait anak-anak. Bagaimana dengan anak-anak yang di bawah usia 7 tahun? Nah itu. Nah kalau usia di bawah 7 tahun juga, kalau memang mau antum bawa untuk sholat, tetap jangan digabungkan sama anak-anak, tapi tetap di posisi paling ujung, ya paling ujung. Jadi kalau misalnya saf ini kan ada 2, jadi saf kanan, saf ini paling ujung. Kalau saf yang perlu lagi di sini, maka anak antum di sini, antum di saf yang paling terakhir atau paling ujung sebelah kanan begitu. Dan digabungkan. Dan yang disuruh bawa itu anak untuk sholat ke masjid itu 7 tahun. Adapun anak yang di bawah 7 tahun, ya tidak ada perintahnya untuk dibawa. Cuma itu pelatihan saja, Tapi tengok, kalau anak antum usia di bawah 7 tahun, kemudian antum bawa ke masjid, kira-kira itu mengganggu jamaah lain tidak? Kalau mengganggu jamaah lain, sebaiknya diajari di rumah saja dulu. Dan gara-gara anak kita yang lain terganggu. Iya. Kecuali kalau sudah bisa dibilangin. Ya sudah bisa dibilangin. Kalau mau dibawa supaya dilatih anak-anak kita sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi ingat, tetap harus antum yang mengontrolnya. Jangan gara-gara anak kita makmum yang lain nggak konsentrasi. Akhirnya
nanti makhluk yang lain mau marahi segen sama kita, ya kan? Mau dimarahi anaknya, takut orang tua yang sakit hati. Mau orang tua yang ditegur, jadi nanti berantem, jadi keenakan, cecokan, jadi serba salah. Siapa? Gara-gara anak kita. Maka yang di bawah 7 tahun, kalau mau dibawa, maka antum orang tuanya harus mengamankan. Di mana? Di ujung. Pegang dia, tak apa-apa. Tuh ya. Baik. Anak-anak memang begitu kan, mana anak, ya kan? Jadi kalau anak-anak yang di bawah 7 tahun yang main itu, bukan anak yang disalahkan, bukan. Siapanya? Iya, orang tuanya. Anak itu yang begitu lah. Dia kan belum nalar kali. Gimana coba kita mau menghukum, kasih hukuman sementara dia belum nalar? Ya nggak mungkin. Paham? Kan ada orang yang berapa orang yang tidak boleh dihukum kan? Iya, misalnya orang gila boleh dihukum. Orang gila mencuri, kemudian potong tangannya boleh. Orang gila usianya ada 40 tahun, Pak. Tahu nggak? Nah, misalnya mencuri apa? Potong tangan kan? Potong tangan kan? Coba kalau ada orang 40 tahun, tapi gila dia, majnun dia, mencuri, apa hukumannya? Hah? Potong tangan. Di pemerintah kalau misalnya di dunia ada di penjara dia. Enggak juga. Macam mana orang dia gila, nggak ngerti dia, ya kan? Ada orang gila di sana, ambil batu dilempar nyantum sama orang gila itu, pecah kepala antum. Apa yang antum dihukum? Ditangkap sama polisi dia? Enggak, lo gila dia, enggak kena hukum. Paham? Anak-anak yang kecil misalnya, anak-anak kecil, coba kena hukum dia? Enggak juga. Ya. Jadi begitu lah. Jadi anak-anak nggak boleh, ya. Ya memang begitu dinasihatkan. Nasihatin. Dipukul kalau sudah 10 tahun. Ini yang punya anak. Ini berapa tahun? Berapa tahun Pak? Ada 7 tahun ya. Pernah dipukul sama bapak kalau kamu sholat? Enggak. Kalau dipukul sama bapak bilang ya, Pak, diapelnya di sini. Kata Nabi, wadribuhum alaina wa hum abna asrin gitu ya. Jadi udah tahu anak-anak dikasih itu aja supaya besar. Pak, jangan dipukul Pak. Saya belum 10 tahun Pak. Nabi nyuruh mukul kalau sudah 10 tahun. Saya masih 7 tahun. Baru bapaknya pening dia. Ya begitu. Gak boleh gitu. Makanya kalau ada anak kecil itu kadang-kadang pecahkan piring, pecahkan apa, berantem usianya di bawah 10 tahun. Kadang-kadang ini orang tua yang kurang sabar diapain? Jiwit kan. Lalu dia nggak ngerti apa-apa kan? Kalau 10 tahun baru 10 tahun begitu. Antum belajar jujur yang punya anak di bawah 10 tahun. Kau melakukan kesalahan, antum apa yang itu? Toko, jiwit, ya kan? Dia apa ibu? Ada ibunya nih? Ada yang anaknya di bawah 10 tahun? Itu kita. Nabi nyuruh 10 tahun baru dipukul. Kita kadang-kadang 7 tahun pun kita pukul, ya kan? Iya. Dia nggak tahu apa-apa, pukul. Baik. Kemudian ya ikhwah rahimani rahimakumullah. Anak-anak itu kalau dia anak-anak dia ditempatkan di saf, kemudian kalau dia di bawah 7 tahun itu hati-hati, jangan di tengah tuh. Takutnya dia lari, itu safnya jadi terputus. Safnya bisa jadi terputus. Kalau dia anak di tengah, ya kan? Kalau dia di ujung sana, dia lari terputus nggak safnya? Enggak, ya kan? Tapi kalau dia tempatkan itu sebelah kanannya ya. Kalau ditempatkan di tengah, antum soal sama anak kecil, kemudian anak kecil di tengah sini, lari ada itu tiba-tiba, dan terputus safnya itu. Ya mau nggak mau tuh harus geser, mau nggak mau harus geser. Begitu ya. Makanya ya bawaannya itu di ujung. Kecuali anak itu sudah bisa dibilangi jangan lari nanti ya, tapi sini aja baru. Kalau masih lari sana lari kemari, masih apa di ujungnya, supaya nggak terputus safnya, ya. Ini panjangan di sini. Kemudian ayat ikhwah rahimani rahimakumullah, larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dari Abu Sa'id, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas,
jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, ya, yastaru minan nas, dengan mensutrakan sesuatu, farada hadun an yajtaza baina yadayhi fal yadfa', ya, fi nahrihi fa in aba fal yaqatilhu fa in nama huwa asyaiton. Jadi kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian mengerjakan sholat dengan sutra, pakai sutra pembatas, lalu ada seorang yang hendak lewat di depannya, maka hendaklah dia cegah semampunya. Dicegah, harus dicegah, jangan dibiarkan, ya. Nah, bahkan kata Nabi, kalau dia dicegah cuman manggil juga, nggak mau dia enggan, kata Rasulullah, ya, apabila dia enggan maka lawanlah, karena sungguhnya dia itu adalah apa? Syaitan. Oh enggak usah, dia itu manusia. Iya, syaitan mempengaruhi dia supaya dia itu lewat di depan, membisiki dia. Harusnya dia bisa lewat, tapi syaitan terus membisiki, udah lewat aja gitu, supaya terganggu yang sholat. Ketika dia sholat Allahu Akbar, ada orang lewat, pasti dia kan terganggu jadinya, sehingga konsentrasinya bubar, minimal berkurang. Dan syaitan tidak suka dengan orang yang sholat konsentrasi, khusyuk, gak suka. Begitu, gak suka. Makanya syaitan mengganggu. Dengan cara apa? Dengan cara orang lain suruh lewat, supaya membubarkan konsentrasinya, paling tidak mengurangi khusyukannya. Itulah syaitan, kerjanya begitu. Kalau orang sholat sama syaitan yang supaya batal, kan berat. Itu orang lain diganggu, supaya suruh lewat dia. Maka tetap dicegah. Dan kita tetap sholat menggunakan sutra, ya, atau pembatas. Sutra itu pembatas minimal itu ya seginilah, ya, minimal segini. Rasta misalnya minimal, ya pakai sutra. Kalau pada khilaf di kalangan para ulama, bagaimana kalau sholat tanpa sutra ini aja barisnya? Ada sebagian membolehkan, tapi dari yang lebih kuat pakai sutra, ya, ada khilaf. Makanya ada orang sholat misalnya di sini, kemudian sutranya ya garis saja, ya, itu memang di ranah khilaf para ulama, ya. Tapi dalil yang kuat tetap pakai apa? Sutra pembatas. Atau boleh sholat di depan atau di sini. Jadi hati-hati yang sholat di belakang imam ini, ya. Kalau sudah siap sholat sunnah, kadang sebagian Anda perhatikan. Kalau kita sholat sunnah sebagian, ada yang sholat di depan sini, dinding itu bagus, ya kan? Kadang-kadang ada yang sholat di belakang imam. Imamnya kan sudah siap, sudah keluar kan? Dia sholat di sini. Berarti dia sholat tanpa sutra itu. Jaraknya jauh. Sutra itu pas di dekat sujud kita. Ini udah 2 orang kan? Jangan hati-hati di sini. Jangan. Yang lebih ahsannya, lebih bagusnya agak pinggir. Kalau mau sholat di sini, ambil pembatas taruh di depan sana. Begitu. Karena perhatikan juga sebagian, bahkan kadang-kadang kita tidak sebagian sholat di belakang imam. Ini jauh jaraknya sama sutra. Yang bagus itu dekat sama sutra. Ini di belakang tiang sini, atau di belakang orang. Kalau di belakang imam ini, dia jauh jaraknya. Oh, pakai sutra di mana? Di ujung sana? Enggak. Sutra yang bagus itu di depan, dekat. Ya, dekat. Itu yang benar. Kemudian yang kedua, boleh kalau misalnya sudah ada imam, kemudian ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga misalnya, boleh seorang itu lewat di depan saf yang pertama atau kedua, boleh, nggak apa-apa. Ini nggak termasuk. Ya, ini nggak termasuk larangan, tidak apa-apa, boleh. Karena kalau kita berimam, sutra kita itu ya imam, ya, sutra kita imam. Tidak apa. Kalau misalnya nih imamnya sholat di sana, ada saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga penuh, ya kan? Antum berada di saf pertama, antum batal, jangan ganti, antum keluar aja, nggak apa-apa. Ustaz keluar, Ustaz, berarti yang lewat orang sholat, iya, tidak apa-apa. Karena sutrahnya mereka itu imam. Karena kan antum bukan melewati imam. Kalau antum melewati imam ya nggak boleh, tapi kalau antum melewati makmum boleh. Boleh. Ini bedakan dengan sholat sendiri, ya. Jadi kalau kita sholat sendiri ya sutra kita yang ada di depan kita. Tapi kalau kita bermakmum, berimam, ya sutra kita imam. Jadi tidak apa-apa lewatnya. Ini berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya bacakan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anahu qala, dia berkata, aqbaltu raqiban ala himar. Ya, pada suatu hari aku datang sambil menunggang keledai.
betina, dan pada saat itu usiaku hampir balik. Usiaku hampir balik, berarti belum balik dia. Sudah? Saat itu Rasulullah SAW sedang sholat bersama orang banyak. Sedang sholat bersama orang banyak di Mina, tanpa ada dinding di hadapannya. Maka aku lewat di depan sebagian shaf, lalu aku turun dan aku biarkan keledaiku mencari makan. Aku lantas masuk ke dalam barisan saf dan tidak ada seorang pun yang menegurku. Nah, gitu. Jadi Rasulullah sholat bersama para sahabat, tiba-tiba ada Ibnu Abbas datang, turun, dia lewat di depan-depan saf, ya. Kemudian dia ikut sholat, nggak apa-apa. Dan nggak ada yang negur, sahabat satu orang pun nggak ada yang negur. Ini menunjukkan bolehnya kita lewat di saf-saf orang, apa-apa. Di sana sholat tarawih di penuh rame, sudah. Kemudian kita batal dengan apa? Mau keluar, lewat aja nggak apa-apa. Sholat bisa batal jika dilewati keledai, wanita, dan anjing hitam. Sholat seorang itu bisa batal kalau dilewati tiga ini. Dilewati apa, Pak? Keledai, dilewati wanita, dan dilewati anjing hitam. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Dari sahabat Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu." Apabila salah seorang dari kalian hendak sholat, maka gunakanlah sutra. Maka gunakanlah apa? Sutra. Ini perintah Rasul, suruh supaya pakai sutra. Idza kana baina yadayhi mislu akhirati ar-rajuli, ya. Jadi sutra itu seperti berbentuk kayu, ya, yang diletakkan di atas hewan tunggangan. Nah, apa? Apabila di hadapannya tidak ada sutra seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangannya, maka sholatnya akan terputus oleh keledai, ya, kemudian wanita dan anjing hitam. Jadi kata Rasulullah, "Man balu al-kalbi al-aswad min kalbi al-ahmar min kalbi al-asfar." Ya. Jadi sebelumnya fa'innahu yaqta'u sholatahu. Salat seorang itu akan terputus al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Seseorang akan terputus sholatnya kalau dilewati oleh himar, keledai, dilewati oleh mar'ah, wanita, dilewati oleh kalbul aswad, anjing hitam. Ini akan putus sholatnya. Hati-hati. Antum saya sholat tiba-tiba lewat anjing hitam, maka sholatnya apa? Terputus. Antum sholat tiba-tiba dilewati wanita, ini juga terputus. Antum sholat dilewati keledai, ini juga terputus. Ya, kayaknya. Hadisnya sahihkan Imam Muslim. Kemudian ya ikhwah rahimani rahimakumullah, selesai sholat, ada sebagian sholat orang saling bersalam-salaman, ya, salam-salaman. Ini perhatikan, kalau sholat berjamaah, kalau sholat sendiri kan nggak mungkin salaman, ya. Nah, ini sholat berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahumma qabla an yaftariqa." Jadi Pak, siap sholat itu tidak ada hadis yang menjelaskan kita suruh salam-salaman, tidak ada. Imam suruh salam-salaman sama makmum suruh salam-salaman sama imam, atau makmum salam-salaman sama imam, dan seterusnya. Siap sholat tidak ada satu riwayat yang sahih, ya, tidak ada.
Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Jadi kunci salat itu bersuci. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal masing-masing, ya. Jadi tidak ada salam-salaman, tidak ada riwayatnya. Adapun orang yang salam-salaman membawakan riwayat yang umum, bukan riwayat khusus setelah sholat, bukan. Ya, riwayatnya umum. Ini yang beliau bawakan. Kebanyakan orang kalau ditanya kenapa siap sholat itu salam-salaman, oh ada riwayatnya. Umat muslim itu kalau salam-salaman maka dosanya akan diampuni. Dosanya akan berguguran. Ini hadis ini riwayatnya umum. Kalau lagi jumpa sama orang, udah lama gak jumpa, dia jumpa salaman baru. Atau dengan jarak yang lama dia salaman baru. Tidak ada khusus siap sholat, tidak ada. Perhatikan hadis. Hadisnya, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, yang berjumpa dua orang muslim tersebut, fayatasafahani, kemudian bersalaman, illa, kecuali ghufira lahuma, dosanya akan diampuni, qabla, sebelum an yaftariqa, mereka berpisah. Ini digunakan kalau salaman. Jadi kalau ada dua orang dia salaman, ya kan? Kemudian Allah akan gugurkan dosanya. Allah akan gugurkan dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi salaman ini Pak bisa menggugurkan apa? Dosa. Salaman bisa menggugurkan apa? Dosa. Cuman ada keterangan di sini setiap sholat, habis sholat? Tidak ada. Ini umum. Ini hadis ini tidak ada habis sholat, tidak ada. Ini hadisnya apa? Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Kalimatnya ma min muslimaini yaltaqiyani. Ada kalimat yaltaqiyani di situ. Tidaklah dua orang muslim yang dia berjumpa. Berarti sebelumnya berjumpa tidak? Tidak. Kalimatnya ini ada sini yaltaqiyani. Ini tidaklah dua orang muslim yang berjumpa. Ini berarti sebelumnya belum berjumpa, kemudian dia salaman. Itu yang dianjurkan untuk salaman. Sehingga tatkala dia salaman, maka dosanya diampuni. Bukan sudah jumpa salaman, bukan. Coba misalnya sholat maghrib di sini, sudah duduk sebelahnya, kemudian sholat isya, salam. Kan memang udah jumpa dia. Ini hadisnya belum jumpa. Ketika dia sudah jumpa, baru salam. Begitu. Tapi inilah dalil yang digunakan oleh kebanyakan manusia sehingga mereka siap sholat salaman. Sementara ini dalil umum, bukan dalil siap sholat. Ini tidak bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Nah, demikianlah yang bisa kita sampaikan terkait dengan ini. Insyaallah pertemuan akan datang baru kita masuk tentang bacaan sholat dari mulai iftitah. Iftitah itu banyak ya, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai mana dia, ya, dan macam-macamnya. Dan seterusnya macam-macam ya. Ada pakai yang Sayyidina, ada yang pakai insyaallah ini kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita, silakan tanya yang lain. Tafadhol. Ibu-ibunya boleh juga. Saya ada waktu sekitar 4 atau 5 menit. Ya, tafadhol. Assalamualaikum Assalamualaikum. Ini terkait pembahasan yang sudah berlalu masalah doa tidak pada makmum. Nah, di situ kan pernah kita bahas bahasanya sami Allahu liman hamidah itu diucapkan oleh imam, makmum mengucapkan Rabbana lakal hamd dan seterusnya itu kan apakah pada saat dia mengangkat tangannya atau sudah turun tangannya? Tidak. Bacaan itu dibaca Sami Allahu liman hamidah itu kalau bagi imam itu namanya pengganti takbir inti qol. Paham Pak? Takbir itu kan semua bacaan Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar itu kan dia pergerakan. Ya. Jangan berdiri, udah antum berdiri Allahu Akbar. Berarti itu menambah namanya itu bacaan. Atau ketika ruku
Allahu Akbar. Berarti doa ruku ada tambahan lagi selain subhana rabbil azim. Paham? Ini berarti dari ruku berdiri Allahu Akbar. Begitu. Boleh dari pertama, boleh pertengahan atau yang mendekati akhir. Yang penting badan Allahu Akbar ini di antara itu namanya intiqal namanya. Intiqal itu artinya perpindahan takbirnya. Jadi kalau ada orang yang takbir dari ruku Allah misalnya di sini Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar itu salah itu. Berarti bacaan rukuknya Allahu Akbar subhanallahil azim. Iya, atau sujud. Allahu Akbar. Berarti doa sujudnya Allahu Akbar subhanallahil a'la dan seterusnya. Itu udah benar itu. Jadi kalau sami Allah gimana? Ya sama. Sami Allah itu kan berarti Allahu Akbar kabira, ya Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Ya kan? Semuanya Allahu Akbar. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kapan dibaca? Ketika gerakan itu. Sami Allahu liman hamidah. Boleh dari mulai awal, boleh agak pertengahan, boleh mendekat akhir. Yang penting sami Allahu liman hamidah itu dibaca. Bukan sudah berdiri, bukan. Paham? Ini dia. Nah, ketika berdirinya baru baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada berapa lafaz itu ya. Jadi makmum ya sama. Makmum itu dia baca gimana? Ketika dia sudah berdiri tegak, udah posisinya sudah benar bagus semua, baru dia baca. Itulah namanya tumaknina namanya. Nah, itu dia. Ya. Jangan sampai berdiri masih lagi berdiri. Rabbana walakal hamdu hamdan aja itu nggak benar. Paskan dulu, nanti aja nanti nggak apa-apa. Gak usah terburu-buru, gak usah terburu-buru. Makanya kalau saya mendingan itu ayat yang dibaca itu agak pendek, mendingan agak pendek, tapi gerakannya ini pas. Ketimbang ayat yang dibaca panjang, tapi gerakannya cepat kali. Ini nggak benar. Kenapa? Pernah kita sampaikan dulu, ada orang yang sholat 60 tahun, gara-gara apa? Gara-gara kan gerakannya itu yang nggak sempurna kan? Gerakannya, nah itu dia. Tapi lebih bagus lagi kalau bacanya panjang, sempurna, bagus. Paling makmumnya yang nggak betah. Nah, ya kan? Iya. Baik. Nah, lagi ya. Nah, Ada gini tuh, untuk yang makmumnya. Untuk makmumnya. Apakah si makmum itu juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ataukah memang imam yang sami Allahu liman hamidah dia ikut diam aja, tapi langsung setelah dia berdiri tegak dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, ini ada dua pembahasan juga ya kita. Cuma ana secara lebih condong kepada makmum baca Rabbana walakal hamdu saja. Rabbana walakal hamdu ya. Ada sebagian juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Tapi ana lebih condong pendapat sami Allahu liman hamidah itu yang baca imam. Adapun imam dan makmum, kalau imam baca lengkap semua ya. Sami Allahu liman hamidah, udah berdiri, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau lafaz yang lain nanti ya. Sudah, makmum baca aja Rabbana walakal hamd. Boleh. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran yang panjang juga boleh. Jadi si makmum enggak pala baca sami Allahu liman hamidah. Itu imam saja yang baca. Ya, imam saja. Walaupun nanti ada khilaf itu. Cuma saya lebih condong sami Allahu liman hamidah itu dibaca oleh imam, makmum hanya Rabbana walakal hamdu. Baik. Ibu Mia silakan Ibu Mia. Boleh Bu, masalah yang lain boleh. Kalau masalah ini enggak mesti baca rumah tangga juga boleh. Enggak mesti fokus sama ini juga, yang lain juga boleh. Baik, demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Silakan. Mengenai tentang sholat sunat atau sholat subuh. Nah, Ada yang kita lihat tahiyat terakhir itu dia duduk di kaki juga. Artinya pantatnya tidak menyentuh lantai. iya. Tolong penjelasan. Baik, iya. Itu yang berkat ya. Itu sama juga, itu ada khilaf juga. Bahkan itu ada 4 pendapat. Ya, 4 pendapat. Ya agak panjang ini. Itu 4 pendapat. Itu sudah. Itu pendapatnya beda-beda. Para jurnalis yang sama juga, itu ada 4 pendapat. Nanti Imam Ahmad beda, Imam Malik beda, dan sama-sama mereka bukan riwayat dalilnya, dan sama-sama ada. Ya. Lama itu, nanti saya bacakan. Baik, nanti
nanti Ustaz. Nah, nanti insya Allah. Tapi kesimpulannya nanti insya Allah nanti pertemuan yang datang sudah saya ada tulisan terkait dengan itu. Itu memang ada khilaf. Terkait itu ada khilaf. Ketika dia 2 rakaat, apakah dia tawaru atau iftiros? Ya. Nah, jadi tawaru itu dia pantat kita di semen, iftiros itu di atas kaki, gitulah ya. Jadi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama pun berbeda pendapat terkait dengan ini. Ya. Dalilnya sama-sama kuat. Sehingga dalam perkara ini kita nggak boleh saling menyalahkan. Sama-sama kuat. Antum mau sholat subuhnya dia iftiros, boleh silakan. Mau sholat subuhnya tawaru juga boleh silakan. Nanti insya Allah pertemuan akan datang, ingatkan saya akan saya bawakan dalilnya. Saya sudah ada tulisannya, ya. Jadi kesimpulannya itu khilaf. Jadi boleh tidak apa, ya, tidak apa. Bahkan sebagian ulama sunnah pun itu berbeda pendapat. Ulama sunnah berbeda pendapat terkait dengan ini. Ada yang bahkan kadang-kadang bukan 2 rakaat aja, hampir semua sholat dia tawaru aja. Ada pendapat. Semua sholat bukan 2 rakaat itu saja. Ada yang semua rakaat mau 2 rakaat, mau 3, mau 4 dia iftiros. Ada yang ngambil pertengahan. Kalau dia 2 rakaat dia iftiros. Kalau dia misalnya lebih dari 2 tahiyat dia tawaru. Begitu. Insyaallah di pertemuan akan datang saya bawakan dalilnya, saya peringkan supaya lebih jelas lagi insyaallah. Tapi kesimpulannya itu khilaf, ya. Kesimpulannya khilaf. Boleh dua-dua boleh. Antum sholat subuh, mau sholat sunnah yang 2 rakaat, mau tawaru, mau iftiros itu boleh. Dalilnya sama-sama kuat insyaallah, ya. Nanti teman lagi kita mana lebih condong, tidak apa-apa. Ibu-ibu suruh aja pertanyaan tertulis. Iya, ini kedepannya tidak apa ya, ditulis saja tidak apa. Kita ini biar supaya ini ya, tidak ada masalah, nggak usah ini. Boleh pertanyaan keluarga juga boleh tidak apa. Sediakan kertas. Ya sedang kertas sama pena tidak apa. Baik Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semangat dalam menuntut ilmu. Saya katakan sekali lagi, kita ini menuntut ilmu, belajar sebentar, cuma sampai mati aja. Mati. Kalau bulan depan mati, ya sampai bulan depan aja udah. Kan begitu kan? Iya. Kalau matinya bulan depan, kan nggak mungkin menuntut ilmu sampai 2 bulan lagi kan? Udah sebulan lagi mati. Sudah sebulan. Makanya kalau matinya misalnya antum setahun, ya cuma setahun, dan depan jangan nuntut ilmu lagi. Sudah. Ya. Makanya hidup ini panjang, pasti panjang perjalanan yang kita lalui, Pak. Siap mati masuk alam kubur. Masuk alam kubur. Insyaallah kapan-kapan saya sekali dapat kita bahas ini tentang perjalanan setelah kematian. Ya. Masuk alam kubur. Alam kubur nggak tahu berapa lama. Bisa jadi ribuan tahun. Sudah alam kubur nanti di padang mahsyar. Tahu tuh berapa lama padang mahsyar? Itu bisa lama, luar biasa lamanya padang mahsyar. Habis padang mahsyar hisab. Hisab itu ditanyai, Pak, satu persatu, rinci. Lobe dari mana? Semua rinci. Semua barang-barang kita tanya. Bahkan kalau ada riwayat lain mengatakan itu orang miskin itu ketika sama orang kaya dihisab. Orang miskin sudah masuk surga 500 tahun, orang kaya baru. Orang miskin kan dia nggak punya harta, yang paling miskin yang hartanya sedikit sudah siap dia ditanyain masuk yang surga duluan. Sudah. Si kaya ini sampai 500 tahun jaraknya. Si kaya sama si miskin jaraknya 500 tahun perkara tanya-menanya. Bayangkan, si miskin sudah 5 tahun dah enak di surga 500 tahun, si kaya baru mulai nongol ya. 500 tahun bayangkan, lama dihisab satu. Bayangkan, nggak ada yang terlewatkan. Kalau KPK, polisi nanya kita masih ada yang terlewat, ya kan? Kalau mencuri ya, kita bilang 2 kali, padahal mungkin 3 kali mencuri. Ada yang nggak tahu itu. Tapi kalau Allah yang nanya, kalau malaikatnya bisa ada yang tersembunyi. Dan mungkin sekecil apapun kubur kan tahu, kan dibongkar. Sudah. Belum lagi kubur, pada mahsyar, hisab, belum mizan ditimbang. Setelah dihisab, setelah diinterogasi, ditimbang. Timbang itu ya apa yang sekolah itu apa namanya? Fa'amama sekolah mawazini itu kan ayatnya. Setelah itu apa? Baru dapat isyarat. Setelah itu kontoro, kisos. Sempat kita dulu pernah menzolimi saudara kita 1 di kisos. Sempat 10 nuntut, sempat 100. Bayangkan.
Sempat lebih dari itu, bayangkan. Makanya hati-hati. Berhubungan dengan manusia hati-hati. Ya, hati-hati, jangan suka menggibah. Apalagi kalau kita gibah itu pimpinan, apalagi kita gibah itu yang kita nggak pernah jumpa sama dia atau susah jumpanya, hati-hati untuk menggibah. Mau kapan minta maafnya? Contoh, kalau suka menggibahi presiden misalnya, ya kan? Jelek-jelek kenapa? Presiden, kapan anda bisa jumpa presiden? Kapan? Hah? Gampang apa susah? Gimana cara minta maafnya coba? Presiden ini bahlul, presiden ini bodoh, kalau presiden ini, ya kan? Oh ini nggak benar. Sementara kita belum tentu benar yang kita sampaikan itu, ya kan? Kita gibahi. Coba kapan minta maafnya? Lebaran pun belum tentu ada bisa datang ke rumahnya, ya kan? Maka gimana? Di akhirat belum tentu nanti habis kita, ya rugi. Makanya hati-hati Pak. Banyak perjalanan masih panjang, masih ratusan tahun mungkin ribuan tahun mungkin ya. Hanya bekal kita di dunia. Sementara umur kita pendek, maka umur yang pendek ini gunakan untuk bekal yang banyak. Makanya Allah katakan sebagai penutup nikmat az-zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik bekal adalah takwa. Makanya perbanyak bekal. Ya rajin-rajin sholat, ya sholat sunnah, hanya rajin sholat wajibnya, rajinkan sholat sunnahnya, rajinkan hidup dengan sekali supaya nggak menyesal di akhirat. Biar capek-capek, biar di dunia capek Pak. Capek segala macam ngantuk-ngantuk sholat subuh, biar tahajud ngantuk-ngantuk witir nggak apa-apa. Tapi di akhirat nanti enak. Sebentar aja, sebentar. Apalagi kita sekarang gitu Pak. Berapa tahun lagi matinya ini Pak? Kematian sebentar lagi. Jadi semangat, jangan malas-malas ya. Dunia ini cari nggak ada habis-habisnya Pak. Dunia cari. Atau gajian yang duit belanja, habis belanja. Itu aja dunia. Ya kan? Akhirnya apa? Besok tinggal bangun tauhid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk kita takjil, yuk kenapa? 1 jam telah meninggal begitu. Nah demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Tutup subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.